Kita beralih ke topik lainnya, Mitra TA TV. Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DPRI) menggelar launching perdananya melalui kegiatan Musyawarah Nasional pertama di Yogyakarta. Kegiatan yang dihadiri ratusan advokat tersebut, DPRI memberikan gebrakan dengan pendampingan kasus tenaga kerja Indonesia di Jepang dan mengawal putusan MK. Bertempat di Hotel Jayakarta, Yogyakarta, Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DPRI) resmi dilaunching dan sekaligus menggelar musyawarah nasional perdananya. Kegiatan yang dihadiri ratusan advokat ini langsung menunjuk Lutfi Yazid sebagai Ketua Umum DPRI yang langsung memberikan gebrakan dalam program kerjanya. Ketua Umum DPRI Lutfi Yazid dalam keterangannya menyampaikan sejumlah gebrakan yang menjadi fokus utama program kerjanya ialah mengawal kasus ketenaga kerjaan yang menjerat pekerja asal Indonesia di Jepang. Salah satu caranya adalah dengan menugaskan wakil ketua DPRI ke Tokyo, Jepang. Selain itu, pihaknya juga merespons situasi dinamika hukum yang saat ini tengah memanas pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang RUU Pilkada. Secara umum, kehadiran DPRI ini bertujuan untuk memperjuangkan supremasi hukum yang berkeadilan untuk semua. Kita ingin mencoba juga menepis anggapan bahwa advokat itu semata-mata hanya cari duit. Advokat itu adalah dunia yang gemerlap, yang tidak peka, tidak peduli dengan kezoliman, tidak peduli dengan adanya penindasan, tidak peduli dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya mendorong kawan-kawan semua untuk juga terlibat menangani kasus-kasus perkara-perkara yang sifatnya cuma-cuma pro bono. Misalnya kita juga pada saat ini, minggu ini kita tugaskan anggota DPRI yang juga wakil ketua umum ke Tokyo. Kita sudah berkoordinasi dengan KBRI terkait dengan kasus penipuan tenaga kerja asing Indonesia akhir-akhir ini misalnya bagaimana ada upaya pembegalan terhadap penganuliran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 misalnya, itu kan dicoba dianulir oleh oleh Balek DPR RI. Nah, bagaimana mungkin ini bisa dianulir? Karena itu adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sifatnya adalah final and binding, sifatnya sudah terakhir. Bagaimana dia bisa menganulir ini hanya demi kepentingan kekuasaan? Nah, ini juga merupakan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Dan pasti banyak persoalan-persoalan lain ke depan yang akan kita hadapi di dalam pemerintahan ke depan. Nah, ini butuh advokat, butuh peran advokat untuk menyuarakan. Terbentuknya DPRI ini mendapatkan sejumlah dukungan dari beberapa kalangan, diantaranya Komisioner Komisi Yudikatif Mukti Fajar, mantan Ketua MK Hamdan Zulfa, aktivis anti korupsi sekaligus dosen Fakultas Hukum Zainal Arifin Mukhtar, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan sejumlah tokoh lainnya. Adam, Jogja, TA TV.